I think I'm losing my mind, trying to stay inside the lines. It's like you're running in place. Yeah. How you keep staying the same. Yeah. Boy, baby, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Kurniawan dari kelas 2019A PJKR, NIM 19852010261. Bagaimana keadaannya teman-teman? Semoga sehat selalu. Di sini saya akan membawa materi tentang demokrasi Pancasila. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, marilah kita mengerti apa sih arti demokrasi tersebut. Demokrasi adalah masyarakat bebas berpendapat dan berorganisasi, dan rakyat juga memilih langsung atau memilih sendiri pemimpinnya. Dapat diartikan, masyarakat memiliki kebebasan untuk dapat memilih presiden atau pemimpin negara tersebut. Komisi negara dibentuk oleh negara, diperbolehkannya jalur independen atau calon perseorangan di luar jalur politik mencalonkan diri sebagai kepala daerah, turut meramaikan kehidupan demokrasi di Indonesia. Semua negara mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan, menjadi basis tegaknya sistem politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting. Hal ini karena masih memegang teguh rakyat selalu pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, demokrasi disebut dengan sistem pemerintahan diselenggarakan untuk dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Negara otoriter pun masih mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Sejak merdeka, perjalanan kehidupan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Dari demokrasi parlementer atau liberal tahun 1950 sampai 1950, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966, dan demokrasi Pancasila 1967 sampai 1998. Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Pemerintahan berdasarkan hukum. Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan, Indonesia ialah negara berdasarkan hukum atau restat, dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka atau mastat. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme, kekuasaan tidak terbatas. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR. 2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ketiga, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Tujuannya untuk mengetahui hakikat demokrasi, agar lebih menghayati demokrasi Pancasila, untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia, dan agar dapat mengimplementasikan demokrasi Pancasila secara benar di era reformasi seperti sekarang ini. Manfaat dari demokrasi Pancasila adalah untuk menetapkan bagaimana bangsa Indonesia mengatur hidup dan sikap berdemokrasi seharusnya, dan menjadikan semua teratur tanpa terjadi hal-hal yang melewati batas norma kesopanan. Jadi, jelas bahwa pendidikan Pancasila selalu diajarkan di setiap tingkat pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, atau SMK, agar kita menjadi manusia yang demokrasi, yang selalu menghargai pendapat orang lain, tenggang rasa dan bertanggung jawab, dan menjadi warga negara yang baik. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Dalam bukunya Pendidikan, Pembelajaran, dan Penyebaran Kewarganegaraan, Idris Israel tahun 2005, halaman 52-53.
menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia sebagai berikut. 1. Kedaulatan ada di tangan rakyat, yang tadi itu seperti dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang kedua, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. Yang terakhir, diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. Kesimpulannya adalah demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi pemerintahan yang keduanya bisa dipakai di negara manapun. Dengan cara masing-masing di Indonesia sendiri, demokrasi Pancasila sudah mendarah daging di setiap warganya. Karena demokrasi itu mencerminkan kehidupan bermasyarakat, sistem demokrasi atau pemerintahan liberal tidak akan cocok untuk diterapkan di Indonesia. Karena adat dan budaya negara Indonesia bertolak belakang dengan negara barat. NKRI harga mati. Demokrasi Pancasila harus dibudayakan kepada anak cucu kita. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Bila ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.